Bang, adakah contoh kasus yang berlapis yang bisa bebas? Saya ada, cuman saya belum nanti besok saya kalau besok nanti saya cari di situs MA ya. Yang pasti ada dong, ada yang bebas. Komentarin dong pendukung NM yang bully jaksa. Terus lo komentarin dong pendukung yang nggak suka NM, yang suka ngebully gue. Lalu udah gue bilang gue nggak mau komentarin netizen gitu. Kecuali netizennya public figure. Salam santun juga Kak Budawati. Iya, jadi ini teman-teman, karena harus diuji apakah nanti itu betul berasal dari kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian secara lisan gitu. Gitu. Makanya teman-teman luar biasa ya ketika teman-teman tuh bisa kritis gitu ketika melihat isu. Kenapa ya Bang, seakan-akan pengadilan diam? Nih, pengadilan sidang perdata kemarin kan mediasi, kenapa bisa nggak datang? Karena pada prinsipnya seharusnya prinsipal tuh datang ya ketika mediasi, tapi pengadilan perdata itu dia nggak punya daya paksa teman-teman. Jadi kalau nggak datang ya udah gitu, artinya kan haknya dia nggak digunakan gitu untuk mediasi. Jadi nggak ada daya paksanya. Kemudian nanti di sidang pidana, saksi pelapor saksi korban wajib hadir nanti di saat diminta keterangan sebagai saksi korban. Bisa kan nggak datang ya, tentunya dia akan rugi untuk dirinya ketika dia kesempatan untuk menyampaikan apa yang dirasakannya gitu, apa yang dialaminya gitu ya. Apakah bisa dipaksa diseret? Ya nggak bisa. Dia kan korban di kasus itu. Tapi apakah nanti dia dampaknya negatif ke dia? Ya tentu gitu ya, karena dia nggak menggunakan haknya sebagai korban gitu untuk menyampaikan apa yang dirasakan. Apakah menguntungkan untuk Nikita Mirzani? Ya tentunya menguntungkan gitu, orang korbannya aja nggak ada ya kan, nggak datang gitu. Jadi teman-teman juga jangan dibully ketika nggak datang. Doakan aja mudah-mudahan, kalau teman-teman doakan mudah-mudahan nggak datang gitu. Jadi bisa bebas. Jadi jangan dibully gitu. Nggak boleh gitu. Jadi doakan, dukung ya. Mudah-mudahan nggak datang gitu. Jadi yang suka nonton live-nya netizen e-cendol tuh saya harapkan bisa menjadi netizen yang berbeda gitu ya dengan room-room yang di tempat lain gitu. Jadi kita nggak bermain dengan kekerasan, nggak bermain dengan kata-kata kasar, tapi kita bermain dengan logika, doa-doa yang baik gitu teman-teman. Mudah-mudahan jangan datang terus, amin, tuh baru bagus gitu kan. Kita nggak mendoakan yang buruk ya kan kita tetap mendukung, misalnya mendukung Nikmir, tapi kita nggak mendoakan pihak sana buruk. Ini kan masih berjalan prosesnya kan, siapa tahu beneran korban kan, kita nanti dosa juga udah bully orang. Menurut saya bagaimana kira-kira perkembangannya? Yang pasti kasusnya berjalan dengan sebagaimana mestinya prosesnya ya untuk pidananya. Kemudian kalau perdata kemarin ada hambatan ya karena mediasinya gagal gitu ya. Apakah ini terkesannya dipaksakan gitu ya? Ya gimana ya saya jawabnya ya? Ya kalau menurut saya sih ada beberapa poin yang kurang jeli untuk penyidik gitu. Kira-kira kalau nggak datang terus sidangnya berapa kali lagi Bang bebas ini? Nah kalau berapa kali relatif teman-teman, nggak bisa ditebak, tapi yang pasti ketika nanti di saat diwajibkan datang, jadi setiap persidangan tuh nggak wajib datang pelapornya.
ada nanti momennya nanti beliau harus datang. Nah, ketika beliau tidak datang gitu ya, ya itu rugi tentunya gitu. Itu malah memiliki dampak yang sangat luar biasa baiknya untuk terdakwa. Kan pernah kan kita misalnya itu berkasus dengan Dito gitu, dulu kan Ditonya nggak datang, akhirnya bebas kan. Nah itu moga aja nggak datang tuh gitu doanya gitu. Jangan dicari-cari ya teman-teman, doain dia datang kan. Gitu. Jadi tetap mendukung tapi jangan jadi pendukung yang melakukan hal yang berbuat dosa gitu teman-teman. Kalau RG nggak terus datang di perdata. Nah, kalau perdata ini berbeda ya dengan pidana. Satu hal yang perlu teman-teman ketahui sebenarnya DRG itu sejak awal perdata tuh datang gitu ya, kan nggak ada bang, dia nggak nongol, nggak ini, karena ada pengacaranya, itu udah dianggap diwakilkan gitu. Jadi kasus tetap berjalan. Kalau kemarin tuh RG datang kok, itu diwakilkan gitu. Yang nggak datang itu ya pas saat mediasi kemarin tuh baru beliau nggak hadir, karena kan memang diminta datang kan. Iya, putusan sela minggu depan. Bukan minggu depan, tanggal berapa ya teman-teman, kemarin lupa saya, tanggal 17 ya. Tanggal 17 hari Kamis ya, putusan selanya ya. Karena netizen S channel itu nggak mau teman-teman, kan kita konteksnya bahas hukum, jadi ketika membahas tentang kepribadian tuh artinya kita membahas tentang moral. Netizen S channel aja moralnya masih belum sempurna, kok bahas moral orang lain gitu. Biarlah orang-orang yang suka keluar jalur membahas hukum tapi membahas kelakuan Nikita Mirzani. Jadi tuh teman-teman hindarin yang begitu-gitu. Pokoknya pendukung NM harus betul, harus pintar gitu. Jadi teman-teman nanti ketika berdebat di kolom komentar, di PT-PT orang maupun di PT-PT saya gitu, teman-teman sudah punya dasar, udah tahu gitu ya. Jadi nggak gampang dibodoh-bodohin dengan opini-opini yang keliru gitu ya. Terus juga elegan, pasti debatnya beda. Padahal lagi kemarin keceplosan gimana? Emang ada wawancara, kan udah nggak ada wawancara, beliau nggak pernah ngomong lagi kan. Habisnya kalau ngomong teman-teman langsung bully. Bahagia selalu, amin. Semoga teman-teman semua selalu juga bahagia. Oh, ngomong apa memang? Iya, modestnya, tapi secara strategi bagus kok. Ini kita bukan menilai orangnya ya, tapi menilai strateginya bagus, diam gitu ya. Karena kan mungkin ya kan nggak mungkin juga orang yang memang latar belakang pendidikannya bukan di bidang itu, kan aneh juga mungkin beliau ngomong gitu ya. Karena dihadapin dengan kasus hukum. Hakimnya menanggapi, mengabulkan tanggapan atau gimana? Iya, menanggapi ini. Nah, jadi minggu tanggal 17 itu teman-teman jangan mengiranya nanti itu sidang putusan, bukan ya. Jadi hati-hati. Nanti tanggal 17 itu hakim itu akan memutuskan apakah kasusnya layak untuk dilanjutkan ke pembuktian gitu. Jadi kemarin tuh cuman yang dibantah itu bukan membantah tentang benar atau salah sebagai pelaku, bukan, tapi membantah bahwa dakwaan jaksa ini loh cacat formil gitu. Misalnya kan isinya kemarin ini kan harusnya pelapornya bukan RG tapi PT gitu kan, itu kan salah satu materinya gitu. Nah, itu yang dibantah gitu. Jadi bukan menentukan benar dan salah. Jadi seandainya pun nanti tanggal 17 itu ternyata putusan selanya jaksa yang dimenangkan. Nah,
itu berarti hakim lebih bukan berarti Nikita Mirzani salah juga, belum ada ketuk palu, tapi nanti itu berarti hakim lebih tertarik untuk kasusnya nih ke pembuktian aja deh biar terang benderang gitu. Itu putusan salah tuh, Libra udah jawab. Diam. Tapi kalau ponakan saya tuh kalau diam tuh biasanya dia teman-teman. Kan saya ada ponakan baby, ada berapa orang gitu. Kalau dia diam gitu, nggak ngomong terus ngedan, ya, Kalau eksepsi NM diterima gimana tuh bang? Nggak bebas, jadi dakwaan ibaratnya gini, bahasa sederhananya jaksa disuruh renovasi tuh dakwaannya. Gitu, disusun ulang karena kan cacat formil gitu. Putusan sela tanggal 17 ya teman-teman, jangan salah, ini tanggal, katanya tanggal 17 sidangnya, jadi bukan hari Selasa lagi. Tapi berharap perdata nih kita menang. Iya, karena perdata ini penting teman-teman dan krusial. Karena kalau nih kita menang di perdata, bukan berarti nih kita Mirzani bisa bebas dipidana ya, tapi itu jadi senjata gitu. Itu senjata yang sangat ampuh untuk mengcounter bukti-bukti yang disajikan jaksa nanti. Putusan di perdata. Perdata. Nah, saya kurang tahu kalau perdatanya hari apa sih itu, ada yang jawab tuh si Haurin tuh. Katanya 17 putusan sela dan putusan pokok di perdata gitu ya. Kayaknya bukan putusan pokok deh, tapi di perdata belum putusan pokok, tapi pembacaan pokok perkara kayaknya, pokok gugatan. Kira-kira berapa bulan ya? Yang pasti lebih dari sebulan. Iya, kalau perdatanya menang, walaupun jalan pidananya tetap jalan misalnya, tapi punya bom betul, maksudnya punya senjata gitu. Iya, tanggal 17 pokoknya sidang lanjutan di perdata loh. Terus putusan selanya tanggal 17 juga ya? Tadi kalau itu enggak ada sidang perdata hari ini. Iya, hari ini sidang padel tuh. Kalau sidang perdata itu tetap berjalan walaupun beliau nggak hadir, asal pengacaranya ada. Kalau perdata, tapi kalau pidana ya tetap berjalan juga, cuman rugi kalau beliau nggak datang. Masa yang lapornya nggak datang gitu kan, nanti hakim menilainya begitu. Bang, eksepsinya bisa diterima setengah nggak bang? Iya. Banyak dalam kondisi tertentu majelis hakim itu hanya mengabulkan beberapa teman-teman. Jadi ini kan banyak kan permintaannya, petitumnya banyak ya. Nanti tuh nggak semuanya bisa aja beberapa poin yang dikabulkan gitu. Jadi kalau saya malah menilainya kalau seandainya dikabulkan eksepsinya kemungkinan tuh nggak semua juga, karena memang ada beberapa poin tuh yang menurut saya nggak kokoh gitu. Ibarat dari angka 1 sampai 10 tuh kalau misalnya presentase tuh 85% gitu, ada 15% yang menurut saya tuh kurang solid argumennya di eksepsi. Sebesar iya, mau datang juga nanti dibully teman-teman, mau nggak datang dibully juga gitu. Makanya teman-teman jangan bully gitu, doain aja gitu, doain semoga beliau terbuka hatinya. Gitu kan, bagus juga kalau win-win solution teman-teman.
Sidang padel tinggal nunggu. Iya, sidang padel itu tinggal ini doang, berjalan cepet itu. Kalau udah ngaku itu cepet. Jadi udah nggak ada pembantahan-pembantahan lagi yang bikin lama. Itu ketika terdakwa itu dia membantah, teman-teman. Coba sidang ganti malam pas RRD datang. Habisnya datang dibully, nggak datang kalian bully juga. Kalau perdata menang, NM berarti hukumannya diringankan. Nggak diringankan aja, bisa bebas. Tapi tentunya dengan ini ya, dengan perjuangan juga, bukan mentang-mentang nanti perdatanya langsung bebas, nggak. Tetap ada perjuangan. Tapi yang pasti itu bisa jadi senjata mutakhir gitu, mutakhir. Apakah ada kemungkinan NM bebas? Nah, ini teman-teman. Selama belum ada putusan dari majelis hakim, belum ada ketok palu, kemungkinan itu tetap ada ya. Ingat, kemungkinan itu tetap ada. Everything is possible selama belum ada putusan gitu. Tapi kalau nanti bertanya apakah pasti bebas, itu yang tidak bisa dijawab ya. Tapi kalau ditanyanya cuman kemungkinan, ya ada kemungkinan. Iya, bisa jadi bukti kuat pihak Niki kalau perdatanya menang, betul. Pembacaan pokok perkara terus pembuktian gitu. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Yes, everything is possible. Mirhayati aja 6 tahun jadi 6 bulan, Kak. Iya, itu cukup jomplang ya. Tapi itu yang seperti saya katakan di Sulsel itu ya gitu, teman-teman. Banyak oknum yang bermain. Jomplang, iya. Jomplang banget. Biasa tuh ya kalau tuntutan 6, putusnya tuh antara kisaran 3 sampai 4 gitu. Bahkan ada yang kadang 5 gitu. Jadi ketika di bawah 50% dari tuntutan itu jaksa tuh udah pasti banding biasanya. Gitu. Jangankan putusannya di bawah, putusan di atas dari tuntutan keinginan jaksa aja tuh jaksa bisa banding loh. Misalnya dituntutnya 6 tahun, terus hakim mutusnya 7 tahun, jaksa bisa banding. Apalagi yang di bawah. Menurut saya kasus Mirhayati hakimnya tegak lurus, Kak. Nah, saya tuh mengikuti kasusnya tuh pas sebelum tersangka. Jadi saya banyak juga lumayan bikin PT-PT-nya, tapi pas sudah masuk ke materi persidangan saya nggak ngikutin. Jadi saya belum nggak bisa analisa, teman-teman. Apakah dia pembuktiannya kokoh apa enggak gitu. Jadi saya nggak bisa menilai apakah hakimnya tegak lurus ya. Yang pasti ketika angka 6 menjadi 10 bulan kan itu juga cukup menjadi tanda tanya. Gitu ya, kalau diduga betul. Jadi cukup jadi tanda tanya ya ketika jauh ya, gapnya tuh jauh dari 6 tahun, 60 bulan jadi 10 bulan gitu. Sorry, 12 kali 6 berapa? 72. Ya 72 bulan jadi 10 bulan. Pokoknya langit bumi bersaksi. Kayaknya lebih banyak siraman rohaninya kali. Makanya putusnya ringan. Mungkin Ratu Emasnya banyak ini kali, teman-teman, banyak tahajud, banyak sholat duha gitu. Makanya jadi putusannya diringankan. Terus hakimnya ngelihatnya tuh iba aja gitu. Kesian. Terus beliau mungkin bisa aja sidangnya sambil jikiran.
Bang, kalau NM dituduh mengancam dengan skincare itu, kalau NM bisa dibuktikan gitu memang overclaim, apa NM bisa menang gitu ya. Kalau menang dan tidak tuh relatif banget teman-teman. Tapi yang pasti ketika untuk pencemaran nama baik itu kan dia unsurnya tuh kan harus fakta gitu. Tapi ketika dia tidak fakta ya maka unsurnya goyah. Ketika dia fakta harus unsurnya goyah, tapi ketika itu hoax ya unsurnya kuat. Sorry ralat. Berasa kayak didongengin aja bisa begitu. Iya, jomplang pokoknya, jomplang dah pokoknya. Siraman rohani ya. Itu saya aja kemarin tuh ini teman-teman di sini lucu gitu. Razia, saya masa bisa kena razia 2 kali dalam satu tempat yang sama. Jadi oknum coklatnya ini lucu-lucu. Gitu terus minta warna merah. Razia kendaraan. Jadi kan saya razia di jalan gitu ya. Udah diperiksa, udah lengkap. Terus saya mampir ke toko buah gitu dekat tempat razia. Terus karena saya muter balik kan, jadi saya dikira kabur gitu. Maksudnya saya dikira menghindari razia. Saya bilang, nih gila lu kan udah lihat gue tadi, masanya lu yang razia, gue dirazia lagi. Terus ujungnya pengen minta ini warna merah gitu. Iya tilang. Gitu. Enggak lah, orang surat gua lengkap. Enggak dikasih. Terus saya marah-marah gitu. Mana surat ini, surat tugas kalian rajianya. Kira-kira berapa lama lagi sidangnya? Masih lama. Kisaran antara 2 sampai 3 bulan kayaknya. Bang, pernah diajak debat terbuka di lab lain. Siapapun bisa mengajak saya debat, tapi saya minta bayaran. Gitu, nggak apa-apa. Gitu. Jadi kalau ada teman-teman dengar kayak gitu, bilang aja netizen Cendol, kalau mau debat nggak apa-apa bayar. Gitu, hitungannya per 30 menit. Karena saya di sini dia bayarnya per jam untuk ngomong. Maksudnya saya di dunia nyata kerjaan saya tuh berkaitan dengan speak up teman-teman, berhubungan dengan berbicara di depan orang. Enggak gini, nih ya, saya tuh punya prinsip, saya bermedia sosial itu untuk senang-senang, untuk mencari teman, untuk melakukan hal-hal yang menghibur diri gitu teman-teman. Jadi saya nggak mau membebani pikiran saya dengan debat-debat yang didebatin kasus orang lain gitu. Saya mau bahas kasus ini karena saya suka. Jadi kalau saya melakukan hal yang tidak yang menurut saya tidak saya sukain ya saya butuh imbalan apa gitu. Kecuali saya memang mau gitu. Jadi kalau ada yang ngajak debat ya nggak apa-apa, bilang aja butuh bayaran. Ini yang dibahas ilmu gitu, betul. Gitu, karena yang ngajak debatnya enak kan, nanti apapun hasilnya saya tetap jadi bulan-bulanan netizen kan yang nggak suka sama saya gitu, dianya dipuja-puja sama netizennya gitu. Siapa yang untung? Oh enggak, saya tidak pernah mau berdebat dengan orang yang tidak sama kompetensinya. Itu debat kusir namanya. Gitu. Misal nih bahas kasus hukum, saya debat sama dokter kan nggak cocok teman-teman. Jadi saya bukan mendiskreditkan pendidikan orang, bukan, tapi ketika misalnya saya guru gitu ya, terus saya harus berdebat dengan polisi, itu bahas hukumnya saya kalah kan gitu. Kan udah nggak apple to apple gitu, debat kusir nanti. Ada Pororo ya. Gitu. Ya makanya nanti kalau misalnya teman-teman dengar ada yang ngajak debat ya nggak apa-apa, mau debat kusir juga nggak apa-apa, tapi saya butuh bayar saya gitu. Halo. Gitu, apalagi kalau debatnya mau bahas ilmu gitu ya kan.
Oh kalau itu enggak, itu orang tua, enggak, kualat nanti saya. Itu orang yang lebih tua teman-teman, nanti kualat. Ya, makasih teman-teman buat supportnya. Iya dong, apa? Ini bukan mengukur sesuatu dengan uang ya teman-teman, tapi ini apa? Kita disuruh melakukan sesuatu yang bukan keinginan kita gitu. Kecuali yang dibahas ini adalah kasus saya atau kasus keluarga saya, nggak apa-apa deh berdebat sampai mati, atau kasus teman-teman nggak apa-apa deh saya debatin. Tapi apa ini kan membahas kasus yang ini aja, kita apa memanfaatkan media sosial aja gitu. Mau dikatakan narasi saya sesat ya, kan saya bilang opini hukum itu tidak ada yang benar-benar mutlak salah, tidak ada benar-benar mutlak yang benar. Jadi ketika orang mengatakan narasi orang salah, dia kompetensinya apa gitu. Kemudian ketika dia walaupun dia misalnya sama pendidikannya, terus dia atas dasar apa mengatakan salah, orang belum ada putusan hakim. Halo Kak Jero Dewi. Kalau jaksa salah tetapkan pasal atau melakukan cacat formil bisa diadukan mana? Itu kan sudah digunakan haknya Nikita Mirzani melakukan eksepsi. Kan diuji. Itu. Apakah jaksa bisa dihukum? Enggak. Hanya saja nanti dakwaannya kan jadi mentah. Bang udah makan belum? Udah. Gitu. Pintar ada aja pasti nanti yang motong-motong netizen cendol minta bayaran katanya. Aku juga bingung dibilang udah kalah eksepsi dulu. Iya, jadi kemarin tuh memang jaksa ya Kak Jero yang yang menolak eksepsi ya. Kan jaksa memang menuntut tugasnya. Ya kalau jaksa menerima saya jaksa penuntut umum sepakat dengan eksepsi Nikita Mirzani. Ya itu jaksa kayak ngelempar kotoran ke muka diri dia sendiri kalau ngomong gitu. Berarti dia ngakuin dong bikin dakwaannya salah. Iya, nanti kan hakim tanggal 17 kata teman-teman tuh infonya. Jadi kalau bahas yang nggak disuka betul. Enggak, bukan dibahas ini kan saya bahas kasus Niki ini kan atas dasar kesukaan aja gitu. Bikin PT, bikin live streaming. Tapi ketika orang merequest yang saya anggap bukan teman gitu ya. Saya anggap bukan orang yang saya kenal, atas dasar apa dia meminta-minta saya untuk melakukan sesuatu gitu ya. Imbalan dong. Itu kan request diundang ya kan, saya diundang untuk berbicara gitu. Bang betul nggak sih? Betul. Jadi jaksa itu punya hak eksklusif ya. Itu jaksa itu namanya dominus litis. Jaksa punya kendali menentukan pasal, menyusun dakwaan. Itu betul. Hanya saja memang kemarin itu bahasa yang digunakan oleh jaksa itu dramatis ya. Jadi nggak salah juga tapi hanya dramatis aja gitu. Aku sarjana ekonomi dan keagamaan. Iya Kak Jiro, gitu kan bingung aja gitu. Kadang saya juga dituduh bayaran gitu. Sementara yang ngakunya katanya gratisan, labnya pagi siang sore sampai subuh. Saya gitu kan bingung juga. Terus bahas dikulitin sampai kehidupan pribadinya Nikita Mirzani dibahas.
sampai moral, sampai kasusnya, kan bingung. Nah, saya bayaran terus yang lebih dari saya apa bilang disebutnya gitu. Kita kan cuma nanggapin kasus yang viral. Iya, sama, saya juga netizen, sama kayak teman-teman. Tanggapan abang bagaimana soal GPU yang kena kasus pernah dinonaktifkan 3 bulan ya katanya, apa 3 tahun. Ya kalau diaktifkan lagi berarti kan sebelumnya tuh pelanggarannya hanya dianggap pelanggaran ringan, artinya kan diberikan sanksi administratif. Aku nggak berteman sama mereka kok, tapi kesana mulu kalau sekali. Banyaklah pengacara ya. Kenapa banyak pengacara yang dukung NM? Nah, gini teman-teman, kalau praktisi, kan namanya juga praktisi, tahu kondisi lapangan, apalagi yang sudah pengalamannya banyak ya, pasti tahu kasus itu yang mana murni kejahatan, mana yang ada indikasi itu dugaan hal-hal misalnya rekayasa atau entrapment atau jebakan gitu.